Nah, di kesempatan sore hari ini 5 Juni 2024 saya akan memberitahukan yaitu jarak tanam cabai dan antar tanam. Jadi ketika ditanam satu baris dan dua baris itu jelas berbeda antar tanam dan jarak tanamnya. Dan berbeda juga teman-teman ketika menanam di lahan yang baru ditanam cabai atau lahan yang sudah sering ditanami cabai seperti lahan saya ini. Lahan saya ini sudah bertahun-tahun teman-teman, lebih dari 5 tahun pasti menanam cabai. Jadi sering sekali menanam cabai, itu sangat berbeda. Kalau menanam cabai di lahan baru misalnya biasa ditanami padi jagung, padi jagung seperti itu kalau ditanami cabai itu kalau saya bahasanya ngomong tinggal tidur saja bisa panen. Itu lahan baru. Tapi kalau lahan yang lama seperti punya saya ini ditanami cabai terus, itu sangat sulit untuk perawatannya jika mohon maaf orang baru menanam di lokasi saya ini pasti akan kesulitan. Nah, jadi jarak tanamnya pun akan berbeda. Kalau jarak tanam yang lahan baru itu bisa 40 cm. Tapi ketika di lokasi yang sudah biasa ditanami cabai, maka jarak tanam itu lebih bagus, lebih lebar. Untuk maksimalnya, untuk standarnya lahan yang sudah biasa ditanami cabai kayak punya saya ini setidaknya harus lebih dari 50 cm. Nah, kita akan ukur lahan atau tanaman cabai punya saya ini teman-teman. Ini kita lihat. Nah, kita lihat untuk jarak tanamnya dulu. Nah, kita tempelkan. Nah, untuk jarak tanamnya 55 cm. Jadi 55 cm yang sebelah. Nah, 55 cm. Untuk antar tanamnya kita ukur dari sebelah ini. Untuk antar tanamnya 150 atau 1,5 meter. Kita yang dari sini kita coba juga. Nah, 150 tepat sini. Ada yang 150 lebih sedikit, ada yang 150 tepat. Jadi untuk antar tanamnya itu 150. Kalau masih baru, tanaman baru kayak ini teman-teman, memang masih leluasa kita berjalan. Tapi nanti setelah umur 3 bulan itu biasanya akan rimbun dan kita untuk melewati pun kesusahan. Adapun untuk jalan perawatan itu teman-teman tergantung atau selera. Boleh 60 cm, boleh 80 cm, 40 cm pun untuk jalan perawatan boleh-boleh saja. Hanya untuk jalan perawatan. Kalau jalan perawatannya 40 berarti bedengannya lebih besar. Nah, kita ukur untuk jalan perawatan. Nah, jalan perawatan bagian bawah 50 teman-teman. Ini jalan perawatan bagian bawahnya 50 cm. Tapi untuk atasnya ini berbeda karena bedengan itu miring. Jadi kondisinya itu tanaman akan lebih maksimal, lebih leluasa sinar matahari masuk. Untuk rumput harus dibersihkan teman-teman. Tidak boleh ada rumput-rumput yang berserakan. Kita biarkan itu, jangan sampai musim kemarau atau musim hujan. Tidak ada sejarahnya untuk rumput itu berguna bagi media tanam, baik itu kelembaban atau tidak, itu rumput tidak ada gunanya. Kalau rumput itu dibiarkan walaupun di musim kemarau misalnya teman-teman, itu memang akan menjaga kelembaban tanaman lebih lembab, tapi dia itu mengganggu terutama pada malam hari. Dia ikut
menyerap nitrogen, merebut nitrogen, terus pada siang hari merebut juga makanan yang ada di media tanam, sehingga makanan juga direbut oleh rumput-rumput. Oleh karena itu rumput harus dibersihkan, baik itu musim hujan atau musim kemarau. Kalau mau untuk menjaga kelembaban tanaman, rumputnya itu dibersihkan, terus ditutupkan di media tanam. Jadi di media tanam itu rumput sudah mati, tidak hidup ketika musim kemarau. Seperti itu, jangan dibiarkan. Nah, untuk kondisi tanamannya itu kemarin ada sulaman juga. Nah, seperti inilah teman-teman untuk kali ini, karena banyak yang menanyakan tentang jarak tanam, maka kebetulan hari ini saya juga akan membuat konten jarak tanam antar tanam. Jadi seperti yang tadi saya katakan, untuk jarak tanam yang ideal itu harus 50 cm. 50 cm itu minimal. Kalau 40 cm di sini teman-teman. Nah, bisa teman-teman lihat kalau 40 cm. Nah, dari sini ini 40 cm di sini. Kalau ini 55. Nah, kalau 40 cm di sini, maka nanti tanaman itu terlalu rimbun. Nah, untuk jarak tanam yang kita tanami 2 baris, itu untuk jarak tanamnya agak lebar sedikit. Untuk yang 2 baris di sebelah sana itu teman-teman, jarak tanamnya 60 cm, antar tanamnya sama 150 cm atau 1,5 meter. Pokoknya intinya dalam menanam cabai itu akan lebih mudah perawatannya ketika jarak tanam itu lebar. Jarak tanam itu lebar, antar tanamnya lebar, itu akan lebih memudahkan kita dalam perawatan. Seandainya terkena layu, itu tidak cepat untuk menjalar karena akarnya belum menyentuh. Seandainya kita tanam ukuran 70 lah, kita lebarkan 70 cm, maka ketika satu tanaman cabai ini terkena layu, maka yang sebelahnya itu aman. Jadi masih bisa merawat sebelahnya. Kita cepat-cepat kocor fungisida, dan bisa ditambahkan kalau ada itu pakai H2O2, itu juga boleh dikocorkan. Interval 3 hari sampai 5 hari sekali untuk penyembuhan. Tapi kalau untuk perawatan boleh 10 hari, 15 hari, atau 20 hari. Memang saya itu teman-teman, itu saya memang sangat percaya dengan teori, itu saya memang percaya penuh. Tapi saya sering melakukan di luar dari teori, tapi hasilnya juga alhamdulillah tidak kalah. Nah, ini ada yang sangat subur ya ini. Ini yang saya katakan kemarin, lahan baru jadi langsung kita tanami. Yang itu lahan yang sudah 15 hari lebih. Nah, itu rumput sangat banyak teman-teman. Itu kita bersihkan. Nah, ini. Nah, rumput kayak ini biarpun musim kemarau itu tidak ada fungsinya, tidak ada manfaatnya. Iya benar kalau menjaga kelembaban. Memang di bawah rumput-rumput ini memang media tetap lembab. Nah, intinya masih tetap agak-agak basah, tidak terlalu kering daripada yang tidak ada rumputnya. Tapi ini malam hari merebut oksigen dari tanaman ini, sehingga tanamannya itu kalah dengan rumput-rumput yang subur kayak ini. Maka di musim kemarau pun sekali lagi rumput kita cabut. Kalau mau lembab, rumput dicabut kayak ini, tutupkan. Nah, tetap ditutupkan. Nah, dicabut, ditutupkan kayak ini sampai rapat, sehingga media tanam itu lembab tapi
tidak terganggu oleh rumput. Di samping itu teman-teman, rumput itu tempat hama. Jadi ketika rumputnya itu banyak, pasti hamanya itu banyak di rumput itu, karena di rumput tidak terkena spray, tidak terkena pestisida. Seperti inilah teman-teman, semoga bermanfaat. Terima kasih dan cukup sekian.